Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hilang. terkait materi tentang akuntansi pembiayaan dan investasi. Kita langsung aja memulai presentasi kita ini yang akan dibawakan oleh Rido. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akuntansi pembiayaan. Yang pertama yaitu ada definisi pembiayaan. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 2, paragraf 50, mendefinisikan pembiayaan atau financing sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut adalah prosedur pembiayaan. Yang pertama itu ada fungsi-fungsi terkait. Ada beberapa contoh yaitu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Yang pertama, kontrak atau perjanjian. Yang kedua, keputusan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya. Yang keempat, bukti transfer. Yang kelima, nota kredit bank. Yang keenam, buku jurnal penerimaan kas. Berikutnya yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Selanjutnya, pembiayaan itu diatur dalam PSAP nomor 2 paragraf 58 sampai 61 menegaskan bahwa pembiayaan itu adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan itu. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta sisa lebih pembiayaan atau silpa atau sisa pembiayaan KPA. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau KIPA. Belai. Ini tadi sudah nak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel Alhamdi. Bilang nak. Selanjutnya ada pembiayaan dana bergulir. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintahan mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya ada pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang diakui pada saat diterima pada rekening kas umum, negara atau daerah. Penyaluran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum, negara atau daerah atau PSAP nomor 2, paragraf 52 dan 56. Selanjutnya ada pengukuran pembiayaan.
Yang pertama ada pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas sekarang yang diterima atau diterima oleh kas sekarang yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Yang kedua, ada pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar. Yang ketiga, ada PSAP nomor 2, paragraf 53, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Yang keempat, ada PSAP nomor 3, paragraf 51 menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah akan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Dan selanjutnya ada pengungkapan pembiayaan. Yang pertama ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenan setelah tanggal berakhir tahun anggaran. Yang kedua ada penjelasan landasan hukum berkenan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, atau penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga ada konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat ada informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya ada jurnal standar. Yang pertama, saat penerimaan pembiayaan, pencatatan PPKD, kas di daerah di debit, dan kewajiban jangka panjang di kredit. Selanjutnya ada perubahan sal di debit dan penerimaan pembiayaan di kredit. Yang kedua, saat pembayaran bunga kewajiban, pencatatan oleh PPKD-nya, beban bunga di debit yang di kredit kas di daerah. Selanjutnya ada bunga tang di debit dan perubahan sal di kredit. Dan selanjutnya yang ketiga, saat pelunasan kewajiban. Kewajiban jangka panjang di debit, kas di daerah di kredit. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan di debit dan perubahan sal di kredit. Yang keempat, saat reklasifikasi, pencatatan oleh PPKD-nya kewajiban jangka panjang di debit dan bagian lancar kewajiban jangka panjang di kredit. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fuad. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada ilustrasi akuntansi penerimaan pembiayaan. Pertama, itu penerimaan pinjaman. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka 5 tahun antara pemerintah daerah FYZ dengan Bank ABC. Pemerintah daerah FYZ itu menerima nota kredit yang menunjukkan dalam masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 500 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan final. Kita asumsikan Permendagri nomor 4 tahun 2013. Next. Nah, yang mana pada pencatatan jurnal FO akan hakim itu kita pastikan kas di daerah menambah di debit sebesar 5 juta dan yang kredit itu kita menambahkan bisa juga kewajiban jangka panjang di kredit juga sebesar 5 juta. Jika pada jurnal LRA itu yang mana debit itu perubahan SHL sebesar 500 juta dan kredit itu pinjaman dalam negeri dari bank 500 juta atau bisa juga menggunakan akun penerimaan pembiayaan dalam negeri dari bank sebesar 500 juta. Next. Dan kedua soal itu tentang penerbitan obligasi. Berdasarkan perda tentang obligasi daerah, pemerintah daerah desa itu menerbitkan surat obligasi untuk 5 tahun mulai dari berlaku September 2015 sampai berakhir di bulan Februari 2020. Sebanyak 1.000 lembar, per lembarnya itu 500.000 dengan suku bunga 12% per tahun. Dibayar setiap 6 bulan, 1 Maret dan 1 September. Nah, dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD itu mengakui adanya kewajiban jangka panjang. Jika dengan mengasumsikan Permendagri nomor 6 tahun 2013. Next. Nah, jawabannya itu adalah jika jurnal LO dan hakim itu yang mana yang tadi menambah itu kas di daerah di debit 500 juta
yang dikredit utang luar negeri, obligasi 500 juta, atau bisa juga kewajiban jangka panjang obligasi. Sedangkan pada jurnal LLA itu menambah posisinya itu di debit perubahan SPL 500 juta, dan yang kredit penerimaan hasil pembiayaan obligasi atau penerimaan pembiayaan dalam obligasi sebesar 500 juta. Ini adalah sudut pandang dari PPKD. Okay, next. Baik. Materi mengenai investasi akan saya jelaskan. Nah, apa sih definisi dari investasi? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP nomor 6 paragraf 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan juga, investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dari investasi. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang, dan obligasi BUMN atau BUMD, pernyataan pada BUMN atau BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. Nah, klasifikasi investasi. Investasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang. Investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas, dan investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya. Yang pertama, investasi jangka panjang non permanen. Yang kedua, investasi jangka panjang permanen. Secara garis besar, perbedaan keduanya adalah jangka pendek itu berkisaran antara 1 tahun. Nah, kalau yang lebih dari 1 tahun itu disebut dengan investasi jangka panjang. Selanjutnya, pengakuan dari investasi. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Nah, yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Pengukuran yang selanjutnya, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Jika investasi diperoleh tanpa biaya perolehan, dicatat sebesar nilai wajar atau nilai pasar. Nah, apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lainnya. Yang kedua, investasi jangka panjang yang bersifat permanen. Misalnya, penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya. Selanjutnya, investasi non-permanen. Misalnya, dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang, dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Nah, selanjutnya investasi non-permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah, seperti proyek PIR, dinilai sebesar biaya pembangunan. Nah, apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Selanjutnya, diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan. Nah, penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek berasal dari manajemen kas, diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, tetapi penerimaan ini dapat dilaporkan dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang selanjutnya, penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklassasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi dapat disajikan dalam laporan operasional.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh si Pak Aulia. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian dalam laporan keuangan ini menurut akuntansi pemerintahan tahun 2009 menyebutkan investasi ini disajikan sesuai dengan klarifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar, aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang juga. Metode penilaian investasi ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu metode biaya. Yang pertama yaitu metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besar investasi pada badan usaha tersebut atau badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut akan diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode ekuitas ini adalah metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba atau rugi badan usaha yang menerima investasi. Yang ketiga yaitu metode dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Maksudnya di sini yaitu metode bersih ini dapat direalisasikan untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut menurut paragraf 37 PSAP nomor 6 didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Ada kriterianya itu ada 4. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga yaitu kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Sedangkan yang keempatnya yaitu kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal standar. Dalam jurnal standar ini ada perolehan investasi. Investasi jangka panjang, ayat jurnalnya itu investasi jangka pendek pada kas, sedangkan pada jangka panjang, investasi jangka panjang pada kas daerah, pengeluaran biaya, penyerahan modal, atau investasi pada investasi Pemda pada perubahan SAL. Yang kedua, hasil investasi pada jangka pendek ayat jurnalnya yaitu kas di daerah pada pendapatan itu LO, sedangkan LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan. Sedangkan ayat jurnal untuk investasi jangka panjang dengan menggunakan metode biaya saat pengumuman atau hasil investasi. Ayat jurnalnya yaitu piutang lainnya pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan saat hasil investasi diterima, ayat jurnalnya itu kas di daerah pada piutang lainnya. Itu tuh LO. Kalau ayat jurnalnya untuk LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ayat jurnal dengan menggunakan metode ekuitas. Saat pengumuman hasil investasi atau pengumuman laba, ayat jurnalnya itu investasi jangka panjang, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu tuh LO. Saat dividen diterima, jurnalnya itu kas di daerah pada investasi jangka panjang. Sedangkan LRA-nya jurnalnya itu perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya kita masuk ke metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnalnya untuk LO yaitu kas di daerah pada pendapatan, sedangkan di LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pelepasan investasi. Lanjut. Pelepasan investasi ini ada terbagi atas 2. Yang pertama itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini jurnalnya pada LO yaitu kas di daerah pada pendapatan pada investasi jangka pendek. Sedangkan pada LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang investasi jangka panjang.
investasi jangka panjang ini terbagi juga atas dua. Yang pertama yaitu surplus jurnal untuk LO-nya yaitu kas di daerah pada surplus pelepasan investasi jangka panjang. Sedangkan di LRA-nya yaitu perubahan SHR pada penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya yaitu defisit kas di daerah, defisit pelepasan investasi jangka panjang, pada investasi jangka pendek. Sedangkan pada jurnal untuk LRA-nya yaitu perubahan SHR pada penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi komprehensif investasi jangka pendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuad. Oke, baik, kita masuk pada ilustrasi investasi jangka pendek. Pertama itu pola investasi. Pada tanggal 1 April 2015, pemerintah Kota Manokwari mendapatkan dana sebesar 100 juta pada deposito berdasarkan 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah 3 bulan 21 tahun, di mana jumlah LO yang dana raja itu di debit itu yang jangka pendek pada deposito sebesar 100 juta dan kredit itu kas di daerah sebesar 100 juta. Next. Nah, yang B itu aset investasi. Setiap tanggal 1 bulan dari bulan Mei, pemerintah Kota Manokwari dari Bank Pembangunan. Sebelumnya itu kita menggunakan berbagai nomor PDB dan itu penentuan politik. Next. Seluruh deposito itu terdapat yang diposisikan sebagai nomor 13. Itu mana dikasih PDB pada kita ingin menyelesaikan semua kita akan ada untuk jempol. Yang kedua itu kasih PDB dan PDB pendapatan kita 10 juta. Nah, silakan kita lagi lihat mengakui pembahasan bersama PDB dan juga deposito LK di kredit.